Halo Sobat Mitelda, bagaimana kabarnya Sobat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalankan apapun aktivitasnya ya. Sobat Mitelda, dalam Alkitab kita dapat menemukan dan membaca mengenai orang-orang yang pernah mati tetapi dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa ini terjadi di depan banyak orang, di depan banyak mata. Mukjizat besar ini bukan hanya terjadi sekali saja dan menggemparkan banyak orang, termasuk orang-orang Farisi yang sangat takut kalau banyak orang akhirnya mengikuti Yesus. Apa tujuan Yesus Kristus untuk membangkitkan orang yang sudah mati ini, dan apa dampaknya bagi orang banyak yang melihat langsung peristiwa ini? Sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya Sobat Mitelda, supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih. Orang-orang yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama adalah Lazarus. Lazarus adalah saudara dari Maria dan Marta. Mereka tinggal di Betania dekat Yerusalem. Mereka bertiga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Mereka sering menawarkan rumah mereka sebagai tempat peristirahatan bagi Yesus, di mana Yesus diterima selama pelayanannya. Maria adalah wanita yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak yang mahal yang disebutkan di dalam Alkitab. Pada suatu waktu Lazarus mengalami sakit. Maria dan Marta mengirim kabar kepada Yesus bahwa Lazarus, orang yang dikasihi Yesus, sedang sakit. Setelah kabar itu didengar oleh Tuhan Yesus, Yesus mengatakan kalau penyakit itu tidak akan membawa kematian bagi Lazarus, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit Lazarus, anak Allah akan dimuliakan. Anak Allah yang dimaksudkan adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Tuhan Yesus memang mengasihi Maria, Marta, dan Lazarus. Namun setelah Tuhan Yesus mendengar kabar sakitnya Lazarus, ia sengaja tetap tinggal 2 hari lagi dengan murid-muridnya di tempat di mana dia sedang melayani. Sesudah Lazarus mati, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk melihat Lazarus yang sudah mati dan telah dikuburkan selama 4 hari. Ketika Marta mendengar Yesus datang, Marta langsung pergi mendapatkan Yesus. Marta mengatakan, sekiranya Yesus ada bersama mereka, pastilah saudaranya Lazarus tidak akan mati. Ia mengatakan bahwa Allah akan memberikan segala sesuatu yang Tuhan Yesus minta. Tuhan Yesus berkata kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta menjawab Yesus, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia, jawab Marta. Marta kemudian memanggil Maria yang berada di rumah, memberitahukan Maria bahwa Yesus datang. Kemudian Yesus menanyakan di mana Lazarus dibaringkan dan mereka pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara Lazarus, berkata, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Yesus menjawab Marta, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka orang-orang yang ada di situ mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Lalu Yesus berseru dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Lazarus yang telah mati itu keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Lalu Yesus meminta mereka membuka kain-kain itu dan membiarkan Lazarus pergi. Yang kedua adalah anak muda di kota Nain. Di suatu waktu Yesus pergi bersama murid-muridnya dan banyak orang berbondong-bondong menyertainya di kota Nain. Setelah Yesus dekat pintu gerbang kota itu, ada orang mati yang sedang diusung keluar, seorang anak laki-laki tunggal dari seorang ibu yang sudah janda. Banyak orang dari kota Nain itu menyertai janda itu. Ketika Tuhan Yesus melihat janda itu, hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan, dan Tuhan berkata kepada janda itu, "Jangan menangis."
Kemudian Tuhan menghampiri usungan yang berhenti itu. Lalu ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah anak muda itu, duduk dan mulai berkata-kata. Kemudian Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang yang melihat hal itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Mereka berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitarnya. Yang ketiga, anak perempuan Yairus. Saat Yesus bersama murid-muridnya, seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus datang kepada Yesus. Ketika ia melihat Yesus, Yairus kepala rumah ibadat itu tersungkur di depan kaki Yesus dan memohon dengan sangat kepada Yesus, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu Tuhan Yesus dan Yairus pergi. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Ketika Yesus masih di jalan menuju rumah Yairus, Yesus juga menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan selama belasan tahun. Saat Yesus masih berbicara memberkati perempuan yang sudah disembuhkan itu, datanglah orang dari keluarga Yairus, kepala rumah ibadat itu, dan mengatakan, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, "Jangan takut, percaya saja." Tuhan Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat itu, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah Yesus masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi orang-orang itu menertawakan dia. Maka Yesus mengusir semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu dan katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umur anak itu sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat, Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Tujuan Yesus membangkitkan orang-orang itu dari kematian adalah menunjukkan kuasa Yesus atas maut dan menguatkan iman orang percaya bahwa Yesus adalah Mesias Sang Juru Selamat. Yesus Kristus membangkitkan orang mati karena ia adalah Allah yang berkuasa atas kematian. Ia memiliki belas kasihan yang dalam untuk membuktikan keilahian serta misi penebusannya sebagai kebangkitan dan hidup di Injil Yohanes 11 ayat 25. Ia memberikan pengharapan kekal dan meyakinkan manusia akan janji kehidupan setelah kematian. Apa yang dilakukan Yesus membuktikan nubuat dan misinya. Kebangkitan orang mati menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, mengonfirmasi kebenaran ajarannya, dan membuktikan bahwa ia memiliki kuasa untuk mengalahkan kematian. Kematian bagi Yesus hanyalah seperti tertidur, menunjukkan kuasanya mutlak di atas ketetapan fisik manusia. Apakah orang-orang yang dibangkitkan Tuhan Yesus ini kembali mengalami kematian? Tentu saja, Lazarus, anak janda di kota Nain, dan anak perempuan Yairus harus mengalami kematian kembali. Karena mereka dibangkitkan ke dalam tubuh fisik mereka yang lama atau fana, sehingga mereka tunduk kembali kepada hukum alam, yaitu penuaan dan kematian karena dosa, bukan tubuh kemuliaan yang kekal. Kehidupan fana sementara mereka dikembalikan untuk melanjutkan kehidupan duniawi mereka. Kebangkitan mereka kembali itu adalah restorasi atau pemulihan ke bentuk aslinya semula, yaitu kehidupan fana di dunia. Sebaliknya, kebangkitan Yesus adalah bangkit dengan tubuh kemuliaan yang tidak bisa mati lagi. Kebangkitan Yesus adalah pemberian hidup abadi yang menaklukkan maut selamanya. Ketika Tuhan Yesus kembali ke dunia untuk kedua kalinya, orang-orang percaya yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan kembali dengan tubuh kemuliaan yang tidak bisa mati, sempurna dan tidak lagi berdosa, tidak lagi tunduk pada kelemahan, fisik, penyakit, atau penderitaan.
Proses ini akan terjadi dalam sekejap mata pada saat kedatangan Kristus kembali, di mana orang mati dalam Kristus dibangkitkan lebih dahulu dan orang percaya yang masih hidup akan diubahkan. Dampak dari peristiwa orang-orang mati yang dibangkitkan Yesus tersebut adalah banyaknya orang-orang menjadi percaya kepada Yesus. Mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan Putra Allah yang sejati yang memiliki kuasa atas hidup dan mati. Banyak orang mulai menyambutnya, berteriak Hosana dan mengiringinya sebagai raja, terutama saat peristiwa Minggu Palma. Setelah musisat-musisat itu, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Walau begitu banyak musisat kesembuhan dan kebangkitan orang mati yang dilakukan oleh Yesus Kristus yang membuat banyak orang menjadi percaya dan mengikutinya, tetapi banyak juga yang menolak apapun yang Tuhan Yesus lakukan. Peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh Yesus menimbulkan ketakutan bagi pemimpin agama Yahudi. Musisat-musisat itu menggerakkan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi untuk berencana membunuh Yesus, karena mereka takut pengaruh Yesus akan membuat seluruh bangsa Yahudi menjadi percaya kepadanya. Umat yang dipilih Tuhan ini bahkan tidak mengetahui bahwa Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi yang bahkan mereka baca dalam kitab para nabi. Penolakan mereka terjadi karena Yesus tidak sesuai dengan Mesias buatan manusia yang mereka bangun sendiri. Hati yang degil dan keras serta fokus pada kekuasaan membuat mereka buta terhadap kebenaran Mesias yang sedang berdiri di depan mereka. Mereka membaca kitab para nabi, tetapi hanya berfokus pada nubuat tentang kemuliaan Mesias sebagai raja dan mengabaikan nubuat tentang Mesias yang menderita di Yesaya pasal 53. Mereka tidak memahami bahwa nubuat tersebut digenapi dalam pribadi Yesus. Peristiwa kebangkitan orang mati oleh Yesus seperti Lazarus, anak janda di Nain, dan anak perempuan Yairus bukan hanya sekedar pertunjukan kuasa, melainkan tanda teologis untuk meneguhkan iman orang percaya dan menunjukkan kemenangan Kristus atas dosa dan maut. Semua peristiwa ini dapat kita temukan dan baca dalam Alkitab yang adalah kebenaran firman Tuhan. Nah, Sobat Mitelda, kematian adalah perpindahan menuju kehidupan yang kekal dan sempurna bersama Kristus selamanya, bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus dan yang melakukan apa yang difirmankannya. Apakah Sobat Mitelda percaya bahwa Kristus Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang pasti membangkitkan orang-orang yang percaya kepadanya dari kematian masuk ke hidup yang kekal bersama Kristus? Sobat Mitelda, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan memberkati sobat semua. Silakan di-subscribe, like, dan di-share ya sobat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.